Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberikan keberkahan dan kenikmatan serta perlindungan dari fitnah akhir zaman. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada konten kali ini kita akan membahas syarat yang harus terpenuhi sebelum Dajjal keluar dalam wujud manusia. Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa Allah telah menciptakan makhluk dan memprogram makhluk tersebut untuk menirukan Al-Masih. Dia akan berpura-pura menjadi Al-Masih yang kemudian disebut Al-Masihud Dajjal atau Dajjal Al-Masih palsu. Ketika Allah SWT melepaskannya, ini adalah misi yang harus dijalankannya di akhir zaman. Dia mencoba menipu orang Israel, menipu orang Yahudi untuk menerimanya sebagai Al-Masih. Untuk itu, agar dia dapat melakukannya, dia harus menguasai dunia. Menguasai dunia bukan berarti menguasai setiap jengkal negara Indonesia, Asia, ataupun Eropa. Menguasai dunia berarti menetapkan kekuasaan yang tak tertandingi dan tidak dapat dilawan oleh siapapun. Itulah yang dimaksud dengan menguasai dunia. Agar dia dapat menguasai dunia dari tanah suci Israel, dari Yerusalem, dia harus melakukan beberapa hal. Nomor 1, dia harus membebaskan tanah suci untuk orang Yahudi. Karena sekarang Muslim memiliki kontrol atas tanah suci. Dia sudah melakukannya pada tahun 1917. Nomor 2, dia harus membawa orang Yahudi kembali ke tanah suci untuk merebutnya kembali sebagai milik mereka. 2000 tahun setelah Allah SWT mengusir mereka dari tanah suci dan mempecah mereka menjadi bercerai-berai dan menyebarkan mereka ke seluruh dunia, orang Yahudi telah kembali ke tanah suci dan mereka telah merebutnya kembali sebagai milik mereka. Nomor 3, dia harus mengembalikan negara Israel di tanah suci. Ini adalah deduksi yang logis, jadi jangan tanyakan di mana hadisnya. Dia harus mengembalikan negara Israel di tanah suci dan membuat orang Yahudi percaya bahwa ini adalah Israel suci. Padahal yang sebenarnya adalah bukan. Itu akan menjadi penipu. Nomor 4, dia harus menjadikan negara Israel untuk menjadi negara penguasa di dunia. Israel akan menggantikan Amerika Serikat dan menggantikan Inggris yang telah mendahului Amerika. Itu akan segera terjadi. Kita sekarang berada di ambang serangkaian dari perang yang akan berakhir dengan apa yang Nabi sebut dengan Malhamah. Dalam Alkitab disebutkan juga dengan nama Armageddon atau perang besar. Perang dunia itu akan membuat perang dunia pertama dan kedua seperti kacang. Karena itu akan menjadi perang nuklir dan sebagian besar umat manusia akan mati. Hanya sedikit yang akan selamat. Jadi Israel tidak perlu memerintah atas 6 miliar orang. Ketika Israel menggantikan Amerika Serikat sebagai negara penguasa dunia, tentu saja dolar Amerika Serikat harus runtuh. Dolar Amerika Serikat akan meruntuhkan ekonomi Amerika Serikat. Ekonomi Amerika Serikat akan meruntuhkan semua uang kertas yang ada di dunia. Ketika uang kertas runtuh, kemudian digantikan dengan uang elektronik atau uang digital, pihak perbankanlah yang akan mengendalikan uang elektronik dan digital. Seluruh perbankan di seluruh dunia adalah satu sistem. Anda tidak dapat menjadi bank di dalam sistem itu kecuali Anda mematuhi aturan sistem tersebut. Dan siapa yang mengendalikan sistem perbankan di seluruh dunia? Dia adalah aliansi Zionis dan merekalah yang menciptakan negara Israel. Oleh karena itu, Israel dalam posisi yang baik. Israel harus melancarkan perang dan meruntuhkan Amerika Serikat secara militer. Ketika Israel memperoleh status negara penguasa dunia, Pax Judaica akan menggantikan Pax Americana. Seperti halnya Pax Americana menggantikan
Pax Britannica. Pada saat itu, seseorang akan muncul di Yerusalem ketika dia mengatakan, "Aku adalah Al-Masih." Dia akan menguasai dunia dari Yerusalem. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, akan muncul seorang pemuda. Dia akan menjadi umat Yahudi dan mempunyai tubuh yang kekar. Dia mempunyai rambut ikal. Pria ini akan menyatakan, "Aku adalah Al-Masih." Dan ketika orang Yahudi menerimanya sebagai Al-Masih, dia akan menggosokkan tangannya dan mengatakan, "Misi sudah selesai." Mereka akan menerimanya sebagai Al-Masih, tetapi kita tahu bahwa dia bukanlah Al-Masih. Dia adalah seseorang yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Dajjal atau Al-Masih palsu. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga kita semua dilindungi Allah SWT dari fitnah akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.